Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Lia Apriani, dan rekan-rekan saya, Serina Junita, Ahmad Syahroji, dan M. Iqbal Maulana. Kami di sini akan memaparkan secara singkat materi yang berisikan 4 dinasti sejarah peradaban Islam, yaitu Dinasti Fatimiyah, Dinasti Ayyubiyah, Dinasti Utsmaniyah, dan Dinasti Mughal. Kami dari kelas C semester 2 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengaku Dr. Abu Hanifah M. Hum. Selamat menyaksikan tentang Sejarah Peradaban Islam Dinasti Fatimiyah. Pada tahun 908 Masehi, sebuah dinasti baru bangkit di Mesir dan berhasil membesarkan Mesir dari pemerintahan Abbasiyah. Dinasti ini disebut Fatimiyah karena orang-orangnya mengaku sebagai keturunan Fatimah, putri Muhammad. Dinasti ini bermula dari para pemimpin kelompok Islam Syiah yang disebut Islamiyah di Yaman. Ketika Abbasiyah mulai melemah, mereka mengirim orang dari Yaman ke Mesir untuk menguasai Mesir dan dengan cepat tidak hanya berhasil merebut Mesir, melainkan juga sebagai besar Afrika Utara. Dari kekuasaan Abbasiyah, mereka membangun Kairo sebagai ibu kota. Wilayah terluas dinasti Fatimiyah, di antaranya yaitu Fatimiyah dengan cepat menaklukkan wilayah di Asia Barat, antara lain Israel, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Masa kejayaan puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Aqsa yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang keilmuan dinasti Fatimiyah juga bisa dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Kabarnya, bangunan ini dibangun secara khusus untuk propaganda doktrin Syiah. Tak hanya keilmuan dinasti Fatimiyah, juga mencapai kemakmuran di bidang ekonomi. Dinasti tersebut berhasil dan daerah lainnya. Selain itu, hubungan perdagangan dengan negara non-Islam juga terjalin dengan sangat baik. Kemunduran ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu, Al-Aziz yang meninggal dunia digantikan oleh putranya, Abu Ali Mansur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Al-Hakim melakukan hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Dinasti Ayyubiyah merupakan keturunan Ayyub, seorang keturunan suku Kurdi dari Azerbaijan. Nama Ayyubiyah dikaitkan dengan nama ayah Salahuddin, yaitu Ayyub bin Yazdi. Sebenarnya dinasti ini berbentuk persatuan atau konfederasi. Beberapa yang tunduk pada satu dinasti yang dipimpin oleh kepala keluarga. Tiap-tiap dinasti dipimpin oleh seorang anggota keluarga Ayyubiyah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi, putra dari Najmuddin bin Ayyub. Pada masa Nuruddin Zanki, gubernur Suriah dari dinasti Abbasiyah, Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai garnisun di Baalbek. 2. Masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Setelah Khalifah Al-Adid wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik. Pada masa pemerintahannya, Salahuddin Al-Ayyubi membagi wilayah kekuasaan kepada saudara-saudara dan keturunannya. 3. Kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan. Meskipun Salahuddin Al-Ayyubi terlibat aktif dalam perang salib, bukan berarti ia dan penerusnya mengabaikan bidang pendidikan. Mereka masih sempat dan memajukan pendidikan di negerinya. Ia juga dikenal sebagai pelindung para ilmuwan.
Melalui lembaga pendidikan, Salahuddin berusaha mengganti paham Syiah dengan paham Sunni. Pada masa Salahuddin, Syria menjadi kota pendidikan yang besar. Ibnu Jubair yang mengunjungi Damaskus pada tahun 1184 Masehi mendapati sekitar 20 madrasah di kota ini. Salah satu akademi terkemuka pada masa itu adalah As-Salahiyah di Kairo. Al-Azhar yang semula mengajarkan paham Syiah kemudian dijadikan tempat pengajaran paham Sunni. 2. Kemajuan di bidang kesehatan. Pada masa Salahuddin ada 2 rumah sakit yang telah dibangun dan pengobatannya bebas biaya. 3. Kemajuan di bidang arsitektur. Salah satu peninggalan yang menunjukkan kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah adalah benteng Kairo yang dibangun pada tahun 1183 Masehi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahan bangunan yang digunakan adalah serupa dengan batu balok yang dipakai bangunan piramida. 4. Kemajuan di bidang pertanian dan perdagangan. Kemajuan di bidang ini dapat kita lihat pada masa Al-Kamil. Ia membangun sarana irigasi. Di samping itu juga sudah ada penandatanganan perjanjian dagangan dengan negara-negara Eropa. 5. Al-Azhar, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman. Al-Azhar adalah nama sebuah lembaga pendidikan dan keagamaan di Kairo, Mesir yang sangat masyhur di dunia Islam. Al-Azhar mencakup sebuah masjid sebagai pusat kegiatan Islam dan sebuah lembaga pendidikan pengembang misi dakwah. Mahasiswa yang studi di Al-Azhar tidak hanya dari Mesir saja, tetapi juga mahasiswa asing yang berasal dari Pakistan, Sudan, Indonesia, dan negara lainnya. Saat ini diperkirakan jumlah mahasiswanya mencapai 50.000 orang. Era berdirinya Kerajaan Utsmaniyah. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Kerajaan Turki Utsmani memerintah hampir 7 abad lamanya, yaitu pada tahun 1299 sampai dengan 1924 Masehi. Diperintah oleh Sultan selama 38 tahun. Adapun khalifah pada masa Bani Umayyah, yaitu masa kejayaan Turki Utsmani. Pada awalnya, kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, kerajaan yang besar dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Dan didukung pula dari berbagai aspek. Yang pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan para pemimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Untuk pertama kalinya, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang sudah terorganisasi, pernegosiasiannya yang baik, taktik dan strategi tempur militer Turki Utsmani berjalan tanpa halangan berarti. Keberhasilan ekspansi tersebut juga dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang sangat luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas untuk mengatur urusan pemerintah negara. Di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang atau konun. Kitab tersebut diberi nama Multaka al-Kabir
yang menjadi pegangan bagi kerajaan Turki Utsmani sampai dengan reformasi pada abad ke-19. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya, kebudayaan Turki Utsmani juga merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka tidak begitu menonjol. Karena itulah di dalam khazanah intelektual Islam tidak ditemukan ilmuwan terkemuka dari Turki. Namun demikian, mereka banyak berkiprah dalam pembangunan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah. Dan yang ketiga, dalam bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan yang besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dalam kerajaan dan masyarakat. Adapun faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Utsmani, yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, kedua, heterogenitas penduduk, dan yang ketiga, kelemahan para penguasa, kemudian yang keempat, budaya pungli, kelima, pemberontakan tentara Janisari, keenam, merosotnya ekonomi, dan yang terakhir, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu ekonomi. Dinasti Mughal. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya, berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi, salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan. Ekspansinya ke India dimulai dengan penundukan penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi dengan Alam Khan, paman Lodi, dan gubernur Lohere. Ia berhasil menguasai Punjab dan berhasil menundukkan Delhi. Sejak saat itu ia memproklamirkan berdirinya kerajaan Mughal. Proklamasi 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapat tantangan dari Rajput dan Rana Sanga, didukung oleh para kepala suku India Tengah dan umat Islam setempat yang belum tunduk pada penguasa yang baru itu, sehingga ia harus berhadapan langsung dengan dua kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kanus dekat Agra. Babur memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Penguasaan Mughal setelah Babur adalah Nasiruddin Humayun atau lebih dikenal dengan Humayun pada tahun 1530 sampai 1540 dan 1555 sampai 1556 Masehi. Putranya sendiri. Sepanjang pemerintahannya tidak stabil karena banyak terjadi perlawanan dari musuh-musuhnya. Bahkan beliau sempat mengungsi ke Persia karena mengalami kekalahan saat melawan pemberontakan Serkan di Konuj. Tetapi beliau berhasil merebut kembali kekuasaannya pada tahun 1555 Masehi berkat bantuan dari kerajaan Safawi. Namun setahun kemudian 1556 Masehi beliau meninggal karena tertimpa tangga perpustakaan, dan tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh putranya yang bernama Akbar.
Masa kejayaan kerajaan Mongol dimulai pada pemerintahan Akbar dan 3 raja penggantinya, yaitu Jenghair, Shah Jahan, Aurangzeb. Setelah itu kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Akbar mengganti ayahnya pada saat usia 14 tahun, sehingga urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i. Dengan demikian Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah itu masa kejayaan kerajaan Mongol berhasil dipertahankan oleh putra beliau, yaitu Jahangir, yang memerintah selama 23 tahun. Namun semua itu dapat diatasi oleh beliau. Bahkan beliau berhasil memperluas kekuasaannya. Hyderabad, Maratha, dan kerajaan Hindu lain yang belum tunduk kepada pemerintahan Mongol. Keberhasilan itu tidak bisa lepas dari peran Aurangzeb, putra ketiga dari Syekh Jahan. Dengan besarnya bidang politik dan militer, sistem yang menonjol adalah politik sul-ekol atau toleransi universal. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah Islam. Di sisi lain terdapat juga ras atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang produk dari sistem ini adalah Din Ilahi dan Mansabadari. Di bidang militer, pasukan Mongol dikenal pasukan yang sangat kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi distrik-distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sifah Salar dan subdistrik dikepalai oleh Podjar. Dengan sistem ini, pasukan Mongol berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Bidang ekonomi. Perekonomian kerajaan Mongol tertumpu pada bidang agrari. Mengingat keadaan geografi dan geologi wilayah India, hasil pertanian kerajaan Mughal yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan celupan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian itu diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis, bahan gordin yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengawan. Untuk meningkatkan produksi, Jenghair mengizinkan Inggris pada tahun 1611 Masehi dan Belanda 1617 Masehi mendirikan pabrik pengelolaan hasil pertanian di Surat. Bidang seni dan arsitektur. Bersamaan dengan majunya bidang ekonomi, bidang seni dan budaya juga berkembang. Karena seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar berjudul Padmafat, sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia. Karya seni yang masih dapat dinikmati sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur
yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangunlah istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan Istana Indah di Lahore. Bidang ilmu pengetahuan, dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdiri, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Hal ini adanya dukungan dari penguasa dan bangsawan serta ulama. Aurangzeb misalnya membelikan sejumlah uang yang besar dan tanah untuk membangun sarana pendidikan. Pada setiap masjid memiliki lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa Alamgiri. Kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Putra Aurangzeb ini kemudian bergelar Bahadur Shah. Setelah Bahadur Shah meninggal, dalam jangka waktu yang cukup lama terjadi perebutan kekuasaan di kalangan istana. Bahadur Shah diganti oleh anaknya Azimus Shah. Azimus Shah meninggal tahun 1712 Masehi dan diganti oleh putranya Jihandar Shah yang mendapat tantangan dari Fakhrur Syiar, adiknya sendiri. Jihandar Shah dapat disingkirkan oleh Fakhrur Syiar tahun 1713 Masehi. Fakhrur Syiar berkuasa sampai tahun 1719 Masehi dengan dukungan kelompok Syed, tapi tewas di tangan para pendukungnya sendiri. Sebagai gantinya diangkat Muhammad Shah. Namun ia dan penduduknya terusir oleh suku Asfar di bawah pimpinan Nadir Shah yang sebelumnya telah berhasil melenyapkan kekuasaan Safawi di Persia. Keinginan Nadir Shah untuk menundukkan kerajaan Mughal terutama karena menurutnya kerajaan ini banyak sekali memberikan bantuan kepada pemberontak Afgan di daerah Persia. Muhammad Shah tidak dapat bertahan dan mengaku tunduk kepada Nadir Shah. Muhammad Shah kembali berkuasa di Delhi setelah ia bersedia memberi hadiah yang sangat banyak kepada Nadir Shah. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.